Ada begitu banyak sifat-sifat atau karakter Tuhan yang kita bisa temukan di dalam Alkitab pada waktu kita membacanya. Dan salah satu yang sangat menonjol menurut saya adalah belas kasihan. Kita lihat di dalam Yohanes 4 dari ayat 3 sampai 7 kita membaca kisah bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasihannya yang sangat limpah. Yohanes 4 ayat 3 sampai 7 bunyi begini. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 siang. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Waktu kita membaca kisah ini tentunya ada sebuah kejanggalan. Karena kita tahu bagaimana bangsa Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena dipikir orang Samaria itu adalah orang yang rendahan. Kenapa? Karena orang Samaria itu adalah hasil perkawinan antara bangsa Asyur dengan bangsa Yahudi. Dan kita tahu bangsa Asyur adalah bangsa yang sangat kejam pada zaman dulu. Sehingga makanya orang Yahudi tidak suka dengan orang Asyur. Maka nggak aneh kalau orang Samaria ini dimusuhi, ya dianggap rendah. Karena ini adalah orang belasteran, kalau kayak kita bilang belasteran antara Yahudi dan Asyur. Jadi orang Yahudi tidak pernah mau bergaul dengan orang Samaria. Karena dianggap rendahan, orang yang kejam. Sehingga kalau mereka harus melintasi daerah orang Samaria, mereka tidak mau lewati. Walaupun harus muter jauh, mereka lebih suka daripada harus melintasi daerah orang Samaria. Nah, kita membaca kisah ini bagaimana Yesus berjumpa dengan wanita Samaria. Dan aneh, Tuhan Yesus memulai sebuah percakapan dan minta air kepada wanita Samaria itu. Kita membaca bagaimana keheranan wanita itu di dalam Alkitab kita, yaitu Yohanes 4 ayat 9 dikatakan begini. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Karena memang aneh, janggal kalau orang Yahudi bergaul dengan orang Samaria pada saat itu. Di ayat 4 dikatakan Yesus harus melintasi daerah itu. Ada kata harus. Siapa yang mengharuskan Yesus harus melintasi daerah Samaria yang waktu itu dianggap sebagai bangsa yang sangat rendah. Karena dianggap suatu bangsa yang sangat kejam pada zaman dulunya. Kala Yesus harus melintasi daerah itu, dia berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang sedang menimba air. Dan menambah kejanggalan karena wanita itu menimba air di hari yang sangat siang, yaitu jam 12 siang. Jam 12 siang adalah hari di mana cuaca panas-panasnya. Karena matahari begitu terik. Ya, kita tahu itu adalah cuaca yang paling nggak enak orang untuk keluar rumah. Karena panas terik membuat kita tidak akan pernah mau keluar rumah. Nah, wanita Samaria ini keluar di jam 12 siang di mana matahari sedang terik-teriknya. Dan yang dilakukan wanita itu adalah menimba air. Waktu berjumpa, Yesus minta air. Yang memulai percakapan awalnya adalah Tuhan Yesus. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menganggap remeh seorang Samaria. Seorang wanita pada zaman dulu, wanita itu tidak dihargai. Tapi Yesus tidak pernah memandang orang dari derajatnya, dari suku mana. Karena Yesus tidak pernah memandang najis kepada seseorang.
Percakapan yang dimulai oleh Tuhan Yesus bagaimana dia meminta air, terjadilah komunikasi yang berkelanjutan. Komunikasi yang lanjut di mana akhirnya justru wanita itu sekarang yang minta air kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 15 dikatakan begini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Awalnya Tuhan Yesus yang minta air, sekarang kebalikan. Wanita itu yang minta air. Lalu apa kata Yesus? Dijawab di ayat ke-16-nya, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Apa hubungannya air dengan suami? Wanita itu minta air, tapi Yesus berkata, panggil suamimu. Di ayat ke-17 sampai ke-18 dari Yohanes pasal 4, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ternyata saudara terbongkar hidup wanita ini. Wanita ini sudah kawin 5 kali. Jadi artinya dia punya 5 suami, 5 kali kawin dan 5 kali cerai. Siapa yang mau punya hidup kawin cerai sebanyak itu? Dan seorang yang mengalami perceraian tentunya akan menimbulkan rasa luka di dalam hidup mereka. Wanita ini mencari kebahagiaan lewat seorang pria, tetapi tidak pernah ditemukan dan tidak pernah memuaskan hatinya, sehingga dia harus bercerai dan menikah lagi, mencari lagi, dan ternyata gagal lagi, dia cari lagi dan gagal lagi, sampai 5 kali dia tidak pernah menemukan kepuasan. Yesus tahu bagaimana hidup wanita ini. Rasa luka yang mungkin orang lain tidak pernah bisa rasakan dan mengerti, tetapi Yesus mengerti dan mengetahuinya. Karena itu Yesus harus melintasi daerah Samaria. Karena ada seorang wanita yang terluka hatinya yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Dan kegagalan dalam pernikahan siapapun pasti akan menimbulkan rasa luka, kepedihan hatinya, kehancuran hatinya, yang mungkin sebagian besar orang-orang tidak pernah tahu, sehingga mungkin banyak di antara mereka mencibir, mengejek, membicarakannya, menggosipnya, karena tidak bisa memahami bagaimana rasa kehausan wanita ini akan kasih sayang. Kegagalan demi kegagalan membuat dia semakin terluka dan tidak pernah lagi bisa mempercayai sebuah yang namanya perkawinan. Sehingga dia tidak lagi mau menikah, dia tinggal bersama serumah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Yesus tahu kepedihan wanita itu, sehingga Yesus ingin mengobati, menghibur, menyembuhkan wanita yang sedang terluka ini. Maka kata harus melintasi kita bisa baca di dalam kitab Yohanes tadi. Saudara, mungkin saat ini Anda sedang terluka. Mungkin pengkhianatan, kegagalan dalam hidupmu, sakit hatimu, kekecewaanmu yang mungkin orang lain gak pernah tahu, bahkan keluargamu sendiri tidak bisa memahami dirimu. Tetapi saya mau katakan, ada satu sosok pribadi yang mengetahui kedalaman hatimu. Dan dia adalah Yesus Kristus namanya. Wanita ini mencari air. Ya, bukan hanya saya maksudkan bukan air jasmani, tetapi saya maksudkan dia mencari air yang memberikan kesejukan di dalam batinnya. Tetapi dia tidak pernah menjumpai itu. Sehingga pada waktu dia berjumpa kepada Tuhan Yesus, dia tidak lagi membutuhkan air yang dari dunia. Wanita Samaria ini dipulihkan dan disembuhkan.
Sehingga kita membaca kisahnya bagaimana dia tinggalkan tempayannya di sumur. Padahal niatnya dia ke sumur itu untuk mencari air. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, Sang Pemberi air kehidupan, dia tinggalkan karena dia tidak lagi merasakan kehausan dalam batinnya, tetapi dipuaskan dengan cintanya Yesus. Dia tinggalkan tempayan itu, dia kembali ke kota di mana awalnya dia tidak suka bergaul dengan orang kota. Saya percaya wanita ini tidak suka bergaul dengan orang yang ada di kotanya. Karena mungkin orang-orang di kotanya mencibir, menghina, ya menyalah mengertikan dia dan menganggap rendah. Sehingga dia mengambil air di sumur jam 12 siang. Di mana saya perkirakan jarang sekali orang mau keluar rumah karena panas. Dia sengaja mencari waktu yang sepi agar dia tidak lagi ketemu dengan orang-orang yang banyak. Nah, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia melupakan semua rasa terintimidasinya, rasa kekecewaannya. Dia berlari ke tengah kota. Dulu dia malu, dia tutupi hidupnya. Tapi sekarang dia balik ke kotanya dan dia bongkar hidupnya, dia ceritakan Tuhan Yesus kepada tetangganya, kepada orang-orang yang dijumpainya. Tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa terintimidasi pada waktu dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Wow, sangat luar biasa Tuhan kita. Artinya saya mengerti pada waktu Yesus menjamah hidup kita, menolong kita, menyembuhkan rasa kepahitan, kekecewaan yang kita alami dalam hidup kita. Kita akan menjadi orang yang terbuka kepada banyak orang lain. Dan kita tidak bisa menahan mulut kita untuk menyaksikan betapa besar dan baiknya Tuhan yang menyembuhkan kita. Betapa baik dan besarnya Tuhan kita. Amin. Sebuah kisah yang membawa kita kepada sebuah pengertian. Apapun yang sedang kita alami, kesusahan, kepahitan, kekecewaan, bahkan kehausan dalam batin kita, dalam hidup kita, hanya bisa terpuaskan oleh Yesus Kristus. Jadi hari ini bila Anda yang sedang mengalami segala masalah persoalan, datanglah kepada air kehidupan itu. Mintalah dan saya percaya engkau akan dipuaskan dan tidak lagi mengalami kehausan. Engkau akan disembuhkan dari kepahitan dan luka batinmu. Dan engkau menjadi manusia yang baru, di mana engkau menjadi saksi Tuhan. Karena engkau tidak bisa menahan mulutmu untuk menceritakan kebaikan Tuhanmu. Amin. Jadi saudara, belas kasihan Tuhan sangat limpah. Dia harus melintasi daerah Samaria karena dia mau menolong wanita Samaria yang sedang kehausan, yang sedang mencari kepuasan hidupnya. Dan hari ini saya mau katakan, Yesus juga harus berjumpa dengan kita buat menyembuhkan luka batin kita, mengenyangkan, memuaskan rasa kehausan dalam hidup kita. Dan percayalah, Dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin. Biarlah belas kasihan Tuhan yang jauh melampaui segala akal pikiran kita akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak lagi dikucilkan, kita tidak lagi merasakan terasing dan diasingkan. Kita tidak lagi bergumul dengan kepahitan, kekecewaan, ketidakadilan, rasa ketidakpuasan. Tetapi mari kita berjumpa, kita dipuaskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita memenuhi Anda dan saya. Bukan saja hari ini, tapi buat selama-lamanya. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin.